Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akibat yang ditimbulkan dari proses pengujian yang tidak mengikuti kaidah 7 prinsip utama testing. 7 prinsip utama testing yaitu 1. Testing shows presence of defect. Tujuan utama dari proses testing adalah penumpukan cacat atau bug pada suatu software. Pengujian dapat menunjukkan cacat yang hadir, tetapi tidak dapat membuktikan bahwa tidak ada cacat. Bahkan setelah pengujian aplikasi atau produk secara menyeluruh, kita tidak bisa mengatakan bahwa produk tersebut adalah 100% bebas cacat. Pengujian selalu mengurangi jumlah cacat yang belum ditemukan yang tersisa dalam perangkat lunak, tetapi bahkan jika tidak ada cacat yang ditemukan, itu bukan bukti kebenaran. 2. Exhausting testing is impossible. Menguji segala sesuatu termasuk semua kombinasi input dan prasyarat tidak mungkin. Jadi, bukannya melakukan pengujian lengkap, kita dapat menggunakan resiko dan prioritas untuk memfokuskan upaya pengujian. Jadi, mengakses dan mengelola risiko adalah salah satu kegiatan yang paling penting dan alasan untuk pengujian dalam setiap proyek. Yang ketiga, early testing. Dalam software development life cycle, kegiatan pengujian harus dimulai sedini mungkin dan harus difokuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Keempat, defect clustering. Sejumlah kecil modul berisi sebagian besar cacat ditemukan selama pengujian pra-release atau menunjukkan kegagalan yang paling operasional. Hal ini dapat memudahkan tester dalam mengidentifikasi. Yang kelima, prestige paradox. Jika jenis yang sama dari tes diulang lagi dan lagi, akhirnya sel yang sama dari kasus uji tidak akan lagi dapat menemukan bug baru. Untuk mengatasi hal ini, itu benar-benar sangat penting untuk meninjau kasus uji secara teratur, dan tes baru dan berbeda harus ditulis untuk melatihan bagian yang berbeda dari perangkat lunak atau sistem untuk berpotensi menemukan lebih banyak cacat. 6. Testing is context different. Pengujian pada dasarnya tergantung konteks. Berbagai jenis situs yang diuji berbeda. Misalnya, testing software yang berkaitan erat dengan keamanan tentu berbeda dari sebuah situs e-commerce. 7. Absence of error fallacy. Jika sistem yang dibangun tidak dapat digunakan dan tidak memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna, kemudian ditemukan dan memperbaiki cacat atau bug, hal ini tidak akan berguna sama sekali. Selanjutnya, akibat yang ditimbulkan jika tidak mengikuti kaidah dari 7 prinsip utama testing, yaitu akan adanya kecacatan atau bug pada software. Pengujian yang dilakukan sangat luas karena tidak menggunakan skala risiko dan prioritas. Yang ketiga, memakan banyak waktu dan biaya untuk melakukan pengujian. 4. Tester akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bug. Kelima, akan muncul bug baru pada software. Keenam, hasil pengujian tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya, contoh kasus yang terkait dalam kegagalan proses testing yang tidak sesuai prosedur. Kasus pada peristiwa perangkat lunak adalah pada mesin Terac 25 Medical Accelerator. Pengujian ini berkaitan dengan user interface dan human computer interaction. User interface yang jelek juga dapat mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Terac 25 merupakan mesin terapi radiasi untuk menghancurkan kanker pasien. Mesin ini mempunyai pemancar elektron dengan dua settingan, mode energi rendah untuk memancarkan elektron langsung ke pasien, dan mode energi tinggi yang pancarannya dihalangi oleh filter pembangkit X-ray. Masalahnya, rancangan sistem Terac 25 mempunyai race condition antara user interface dan controller pemancar. Jika operator memilih suatu mode dan mesin memulai untuk mengatur ulang sistemnya, kemudian operator kembali memilih mode yang berbeda dalam interval 8 detik yang sebenarnya digunakan oleh mesin untuk memindahkan magnet ke tempat asalnya.
sehingga sistem akhirnya tidak dapat menerima settingan yang baru. Hasilnya, karena ingin cepat, operator yang berpengalaman pun dapat dengan tidak berhati-hati memberikan overdosis kepada pasien, dan beberapa pasien meninggal dunia. Selain itu, perangkat lunak yang digunakan pada alat ini mengalami bug yang serius. Bug merupakan kesalahan pada saat pelaksanaan perangkat lunak. Alat tersebut gagal berfungsi. Bug pada software ini menyebabkan dosis radiasi yang meningkat hingga 10 kali lebih tinggi, sehingga menyebabkan pasien keracunan radiasi. Tak hanya itu, beberapa pasien juga akhirnya kehilangan nyawa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.